Marilah kita meneruskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Tema ibadah pada pagi hari ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Marilah kita merespon tema kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan PKJ 14. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa secara pribadi. Untuk merespon pengakuan dosa pada pagi hari ini, marilah kita nyanyikan PKJ 37 ayat 1 dan 2. Oh
sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh tidur-tidurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian kita anugerah dari Tuhan. Untuk merespon kita anugerah pada pagi hari ini, kita menyanyikan KJ 33 ayat 3 dan 4. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah di dalam setiap hati kami melalui Roh yang kudus, sehingga memampukan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, melainkan juga pelaku firman yang baik. Kami juga berdoa untuk pelayan sabda-Mu, kiranya yang disampaikan hanya setuju dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini akan kami bacakan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Gembala yang terbaik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan manjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Untuk dia akan membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika dombanya telah membawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang hidup. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik-baik ya, sehat-sehat. Maaf, suara saya agak parau karena sedang di lockdown oleh kesehatan yang sedang menurun, sehingga kayak seperti biasa banyak kita yang work from home, maka saya ministry from home. Ya, teman-teman, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih. Oh iya, anak-anak, udah pada bangun belum? Ada yang baru bangun ya? Ayo, siap-siap. Oh, udah bangun, bagus. Ya, bagus. Ya, begitu dong. Menjadi anak Tuhan harus menjadi anak yang punya semangat, vitalitas yang tinggi. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Oke, luar biasa, fantastik. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian yang ada di Dagen? Sehat-sehat ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang ada di Perumnas, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya. Bapak Ibu sekalian yang ada di Mojolaban, Karanganyar, Alit, bagaimana kabarnya? Kelompok 1 sampai 13 atau 14 ya, sekarang ya sudah berkembang ya. Saudara kita yang ada di Jogja, hai Jogja, bagaimana kabarnya? Di Karangasem, bagaimana kabarnya? Mungkin di Sragen atau di Kebumen. Ya, kita sungguh luar biasa memiliki gereja yang berkembang sedemikian rupa. GKJ Dagen Palor tidak hanya melayani dalam skop lokal Palor, tidak hanya dalam satu klasis, bahkan lintas klasis, bahkan lintas negara. Bayangkan Pak Pendeta Anto sendiri dalam pelayanannya Jakarta Jepang. Luar biasa. The Church of Internationalisasi. Jadi GKJ Dagen Palor sudah siap menjadi gereja yang internasional. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki satu Paskah dan kita bersama-sama bersyukur bahwa firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama melalui pembacaan yang sudah tadi kita dengarkan. Temanya seperti yang tertulis, yaitu bersekutu dengan Sang Gembala dan Pemelihara hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mencuplik salah satu nats kitab suci yang terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Bacaan kita ayat 1 sampai 10.
Maka di sana disampaikan bahwa pencuri datangnya biasanya untuk apa? Untuk mencuri. Pencuri datangnya untuk apa? Untuk membunuh. Pencuri datangnya untuk apa? Pencuri datangnya untuk membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup. Mereka mempunyai hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa yang terambil di dalam kitab Yohanes. Kalau kita lakukan searching sedikit saja, kita melihat historitas dari kitab Yohanes, salah satu kitab Injil yang mencoba untuk mengeksplor siapa Yesus itu. Ia adalah Mesias, ia adalah Putra Allah. Dan hari ini kita belajar ia adalah seorang gembala yang baik. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mengenal gembala? Mungkin para bapak ibu sekalian, para generasi baby boomers yang sudah di atas usia 60-70 tahun, bahkan pernah angon, ya, bahkan bisa menjadi gembala pada waktu itu. Dan ini menjadi sebuah sukacita tersendiri, suatu pengalaman, experience, bagaimana menjadi seorang gembala. Apa tugas-tugas gembala? Tugas-tugas gembala adalah tidak hanya harus hafal satu persatu domba-dombanya, tetapi dia juga harus memberikan kepastian bahwa domba-dombanya tidak kelaparan, domba-dombanya tidak kehausan, domba-dombanya tidak dalam terancam bahaya. Dan intinya, seorang gembala yang baik adalah memberikan kehidupan. Dan Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyapa kita tentang hidup. Setiap orang di dalam eksistensinya, di dalam keberadaannya, tetap ingin terus menjalankan apa yang disebut dengan kehidupan. Maka saya ingin memberikan sebuah sedikit catatan tentang apakah itu hidup dalam konteks perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Maka ada 3 hal. Yang pertama, hidup bisa disebut sebagai bios. Yang kedua, hidup bisa disebut sebagai psikologi jiwa. Dan hidup yang ketiga bisa diartikan sebagai joy. Tapi saya tidak akan membahas 3 hal. Saya akan membahas menjadi 2 hal saja. Yang pertama adalah hidup sebagai bios. Apa itu hidup sebagai bios? Hidup sebagai bios adalah hidup sebagaimana evolusi kehidupan manusia. Ia dilahirkan, ia kemudian tumbuh, dia kemudian menjadi orang yang dewasa, kemudian beraktualisasi, berkarya, bekerja, dan kemudian menjadi tua dan mati. Disebut dengan hidup bios. Dan orientasi hidup bios adalah orientasi kepada aspek yang bersifat jasmani. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apakah hanya cukup seperti itu? Kita tahu kehidupan jasmani tidak hanya lahir, tumbuh, hidup, dan mati. Tapi di tengah proses ini terjadi berbagai hal. Orang berupaya untuk melakukan berbagai upaya dan cara untuk mengaktualisasi diri. Dengan cara apa? Belajar. Supaya apa? Supaya ia bisa mencapai tingkat yang paling tinggi. Selanjutnya adalah selain beraktualisasi dalam aspek belajar, bekerja. Menimbun finansial, menimbun aset maksud saya. Menimbun apa yang perlu dikembangkan sedemikian untuk hari masa tuanya. Melakukan investasi. Dan itu disebut dengan hidup bios. Dan masih banyak hal. Nah, orientasinya apa? Orientasinya adalah kepada aspek-aspek yang bersifat kesementaraan. Hidup
bios. Nah, sedangkan yang kedua adalah hidup zoe. Apa itu hidup zoe? Hidup zoe adalah hidup yang kehidupannya diorientasikan kepada membangun relasi secara eksklusif. Dengan siapa? Dengan penciptanya, dengan Tuhannya. Dan ini disebut dengan hidup zoe. Apakah kemudian kalau kita hidup secara zoe, berarti kita tidak butuh yang namanya uang, yang namanya kekayaan, yang namanya ilmu dan sebagainya? Butuh. Hidup zoe tidak berarti hidup di dalam kesendirian, tetapi hidup zoe adalah bagian dari sebuah proses dari hidup bios yang dikembangkan menjadi hidup yang bersifat zoe. Maka saudara-saudara sekalian, saya teringat dengan sebuah kuliah umum yang dilakukan oleh Bill Gates pada waktu ia diwisuda. Ia sampaikan kepada para teman-teman mahasiswanya pada waktu itu, yang mengatakan, if depend money, we will get money. You can. But if you depend God, we will get God. You do. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita bergantung kepada yang namanya uang, maka orientasi kehidupannya dapatnya hanya uang. Tetapi kalau orientasi kita kepada yang namanya Tuhan, maka kita akan mendapatkan karya Tuhan. Intinya apa? Intinya adalah kalau kita kehidupan berorientasi kepada Tuhan, tidak hanya aspek berkat-berkat saja, tetapi apa? Tetapi berkat yang berkelimpahan. Seperti kita teringat kepada hukum talenta. Kita diberikan satu talenta. Apakah cukup hanya satu talenta? Kita kembangkan. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Itulah hukum dari talenta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, posisi kita di mana? Apakah posisi kita sekarang berada di bios, atau posisi kita ada di zoe? Mari kita ingat pada waktu peristiwa penciptaan. Marilah kita menciptakan manusia. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa kita diciptakan secitra, imago Dei. Artinya apa? Saya tidak mengatakan bahwa ciptaan yang sempurna, tetapi kalau kita menjadi ciptaan yang secitra dengan Tuhan, kita sudah tahu apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu memuliakan Tuhan, terus menjaga relasi dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah tidak hanya memberikan berkat, tetapi kelimpahan dari berkat yang ada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita berorientasi kepada bahwa Yesus adalah gembala kita. Dia pasti akan memelihara kita. Dia pasti mengenal kita. Dia pasti akan memproteksi kita. Dia pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan di luar kebutuhan kita. Tapi persoalannya adalah mana yang kita pilih, hidup zoe atau hidup bios. Saya berharap kita memilih menjadi hidup yang bersifat zoe, hidup yang memiliki relasi, memiliki hubungan yang indah di dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersyukur memiliki gereja, yaitu GKJ Dagen Panur. Gereja yang melayani tidak hanya untuk dirinya sendiri, gereja yang berorientasi kepada kehidupan zoe, yang membangun relasi, yang membangun sebuah kehidupan bersama, persekutuan. Hari ini kita memasuki zaman digital. Hari ini kita memasuki zaman era revolusi 4.0. Orientasi dari kehidupan di dalam hidup
yang berorientasi kepada teknologi, yang berorientasi kepada digital, maka salah satunya adalah membangun networking, membangun kolaborasi. Zaman saat ini tidak bisa kita melakukan segala sesuatu secara individual, tetapi kita harus berkolaborasi. Dan GKJ Ndagen Palor telah menjadi gereja yang kontekstual, yang mampu untuk melakukan kehidupan Zoe dengan membangun persekutuan yang lebih luas lagi. Bersama siapa? Bersama seluruh jemaat yang mendukungnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja kita menyapa siapapun juga, baik itu jemaat personal, jemaat kelompok, bahkan komunitas yang lebih besar, bahkan gereja yang lebih besar. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menempatkan diri dalam kehidupan joy. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya pertanyaan bagi kita semuanya adalah, apabila kita ingin bersekutu dengan Sang Gembala, apakah kehidupan kita mampu untuk bisa memilih? Apakah pilihan hidup Zoe ataupun pilihan hidup bios? Silakan memilih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam saat teduh pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan satu vokal grup yang akan disampaikan oleh keluarga Oma Godong. Dipersilakan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dan juga yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Gembala yang baik. Terima kasih atas kaburan firman-Mu yang telah kami terima dan renungkan pada minggu pagi ini. Kami anak-anak-Mu yang adalah kawanan domba gembala-Mu menyadari bahwa dalam setiap langkah hidup kami belum mampu menjadi saksi-Mu di setiap karya kami. Karena itu lewat firman-Mu pagi ini mengingatkan dan mencerahkan kami agar mampu mempersaksikan Tuhan Allah dalam setiap karya nyata kami. Ya Allah Tuhan kami, dalam kerinduan kami sebagai jemaat-Mu di GKJ Karangasem ini, kami ingin menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu lewat setiap karya dan keberadaan kami, baik sebagai pelayan, majelis, komisi, panitia, maupun sebagai warga jemaat. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu yang akan membawa terang di tengah-tengah kehidupan yang terasa semakin sulit dan penuh tantangan ini karena dampak dari pandemi COVID-19. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari wabah ini, baik mereka yang dinyatakan positif dan dalam perawatan di rumah sakit, maupun yang sedang menjalani isolasi dan karantina bersama maupun secara mandiri. Kiranya Tuhan selalu menjadi andalan dari semua upaya yang dilakukan untuk pengobatan, perawatan, dan penyembuhan. Kasih Tuhan juga menyertai, memberkati, dan menguatkan para dokter dan semua tenaga medis yang memberikan pertolongan, pengobatan, dan perawatan. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja lewat semua upaya, sehingga boleh memperoleh kesembuhan dan penyebaran penularan dapat cepat dihentikan. Tuhan Gembala kami yang baik, kami menyerahkan pemerintah negara kami, dari pimpinan tertinggi di pusat sampai ke tingkat RT RW, yang sedang berusaha bersama-sama mengendalikan dan mengatasi wabah COVID-19 ini. Demikian pula kami sebagai jemaat-Mu satu persatu dengan keberadaan dan perkumpulan masing-masing. Kami percaya dan yakin Gembala kami yang baik akan selalu menjaga dan melindungi kami. Hindarkan kami dari berbagai cobaan dan godaan yang akan menjatuhkan iman kami. Dan biarlah kami selalu berharap dan berada dalam naungan kami.
kasih-Mu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami selalu merasakan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami mohon ampun atas semua dosa dan salah yang seringkali kami lakukan. Dengarlah dan sambutlah doa permohonan kami ini yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang berasal persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibu dan Bapak serta anak-anak yang berkasih, kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari KJ 393 bait pertama dan ketiga. Berkat yang tercurah adalah kemurahan-Mu bagi kami. Sebagai bukti ungkapan syukur pada-Mu ya Allah, kami membawa persembahan sebagian dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini memohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita bersama akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama menyanyikan PKJ 258, bait yang pertama dan kedua. untuk memberitakan kabar keselamatan sehingga setiap orang mengalami kehidupan kekal yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dari PKJ 282 bait yang keempat.